Halo teman-teman vapers semuanya. Kalau kita ingat-ingat, beberapa bulan yang lalu yang namanya mechanical mode tuh ngehit banget ya di Indonesia. Betul, emang dimana-mana semuanya pakai mecha. Mecha gagah banget. Bahan stainless, copper, ada yang di bawahnya aluminium, bahkan sampai ada yang dilapis emas. Emang ngehit banget. Tapi sekarang udah nggak usah ditebak lagi, yang namanya box mode lagi ngehit banget di Indonesia. Betul teman-teman? Nah, dalam video kali ini pun saya akan membahas mengenai box mode. Box mode yang saya bahas kali ini Seagate 150 watt. Teman-teman bisa bikin coil sampai 0,1 ohm. 0,1 ohm. Jadi nggak usah repot-repot. Aduh, terlalu kecil. Saya pengen pakai kantal 24 tapi terlalu kecil, nggak kebaca di box mode. Ini bisa sampai 0,1 masih kebaca, jadi nggak masalah. Tenaganya paling kecilnya dari 10 watt sampai 150 watt. Sebenarnya spesifikasinya banyak banget ya, jadi bakal saya tampilin aja dalam tulisan. Dan saya juga nggak akan menampilkan terlalu lama ya, supaya durasi videonya nggak terlalu panjang juga. Buat teman-teman yang pengen baca lebih detail mengenai spesifikasinya satu persatu dibaca dengan teliti, tinggal pause aja, oke? Nah, ini dia spesifikasinya. Nah, kurang lebih itu tadi ya spesifikasinya. Sekarang saya akan coba menghisap si Gelai Box Mode ini di tenaga 50 watt. Sekarang ini di 80 watt. Nah, ini dia enaknya pakai electrical mode seperti ini. Kenapa? Mau kita isep berapa kali pun, mau kita pakai berapa kali pun, yang namanya tenaga 50 watt bakal tetap stabil 50 watt. 70 watt bakal tetap stabil 70 watt. Nggak akan makin loyo. Beda sama mechanical mode ya. Mechanical mode semakin diisep, tiap hisapannya tenaganya makin drop, makin drop, makin drop, makin drop, makin drop. Kalau ini enggak, selama baterai masih nyala, terus aja tenaganya segitu sampai baterainya habis. Nah, kalau ada teman-teman yang menggunakan mechanical mode, terus dia bilang ya, bro, gue pakai 100 watt nih. Tahu dari mana? Iya, gue bikin coil dengan hambatan sekian ohm. Setelah gue hitung-hitung nih, pakai rumus V kuadrat per R, hasilnya 100 watt. Oh, tapi tetap beda sama box mode ini. Kenapa? Karena 100 wattnya di mechanical mode paling cuma buat beberapa kali hisapan. Dan seudahnya dia bakal semakin turun, semakin turun, semakin turun lagi. Box mode kita, kalau kita menggunakan box mode, dia bakal tetap stabil, 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 dan stabil sampai baterai akhirnya mati. Nah, tapi karena stabilnya itu juga, itu yang bikin box mode ini ngeri. Kenapa? Kebayang nggak teman-teman yang menghisap tenaga tinggi, watt super tinggi, stabil lagi di watt super tinggi, dan terus-terusan gitu. Isep lagi, apalagi 150 watt, diisep lagi, isep lagi, isep lagi. Kebayang nggak sih seremnya? Panasnya kayak apa? Takut kebakaran nggak sih leher kita gitu? Saya juga nggak terlalu ngerti ya kenapa makin sini tenaga tuh kayaknya diperlombakan gitu. Makin lama makin keluar yang makin kuat, makin kuat. Dari 50 watt, 65 watt, 80 watt, 100 watt, 120, 150, ada yang 180, ada yang bisa di-upgrade sampai 200 watt. Siapa pula sih yang cukup nekat buat ngisep sampai segitunya? Ngeri kali, 150 watt aja udah serem banget menurut saya. Saya kasih contoh ya, ini kurang lebih saya pakai 110 watt, ngerinya kayak gini. Tuh. Kebayang gak sih 150 watt ngisepnya kayak apa? Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat ya, semakin gede tenaga dari box mode yang keluar di pasaran, bukan berarti dia semakin bagus. Box mode dengan tenaga 200 watt belum tentu lebih bagus dari box mode yang tenaganya 100 watt loh. Yang penting itu bagaimana performa chipnya, ketahanannya, solidnya misalnya, dan berbagai macam hal lainnya. Tapi bukan berarti tenaganya jadi faktor utama yang harus kita lihat. Nah, satu hal yang paling saya suka dari box mode ini, dia menggunakan dua baterai. Dua baterai bro. Dua baterai ukuran 18650. Jadi dia tahan lama banget. Kalau saya menggunakan RDA seperti ini, bisa tahan sekitar seharian lah. Jadi saya nggak harus bolak-balik ngecas. Kenapa? Karena kalau di mechanical, biasa saya baru berapa jam, udah ngecas lagi. Tenaga mulai loyo, cas lagi. Tenaga mulai loyo, cas lagi. Kalau ini kan tenaganya stabil. Jadi sampai dia benar-benar habis, saya bisa terus pakai, dan tahan lama. Ini untuk RDA. Apalagi kalau saya menggunakan RTA ya, seperti yang saya review kemarin, Lemo, saya pakai bisa sampai 2 hari atau 3 hari. Kenapa? Karena watt yang saya gunakan juga kecil, sekitar 25 atau 30 watt, udah mantep banget untuk Lemo. Nah, buat para cloud chaser di luaran sana yang seneng yang ngebul abis-abisan, gila-gilaan, box mode ini recommended banget buat teman-teman para cloud chaser. Tapi ya kadang-kadang kita juga harus mikir, kita coba tanya lagi, kita pikirkan lagi, kita renungkan lagi, aman gak sih kita main sampai setinggi-tingginya. Kita vaping kan tujuan awalnya kita mau cari aman, ada yang ingin berhenti merokok atau apapun itu alasannya, kita pengen cari enaknya, bukan cari gila-gilaannya, bukan cari ngerinya.
Jadi alangkah amannya kalau kita jangan menyentuh ke zona-zona yang mulai berbahaya gitu, ke watt-watt yang super tinggi dan terus-menerus. Sampai di buku manual si gelainya aja diomongin, dibahas menggunakan temperatur tinggi terus-menerus, watt tinggi terus-menerus bisa menyebabkan ya resiko entah kerusakan, temperatur yang terlalu tinggi, bisa ya bahayalah intinya gitu. Saya juga nggak terlalu ngerti ya bahasa Inggris, agak mumet saya. Jadi saran saya buat teman-teman semua sih, lebih baik ya kita ambil amannya aja, kita cari enaknya yang cocok sama kita supaya tidak meningkatkan risiko entah itu terluka atau kecelakaan apapun itu, supaya nama vaping nggak cemar di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama ya, langsung aja kita bahas part-part dari box mode Sigley 150 watt ini. Oke teman-teman, ini dia boxnya ya, Sigley 150 watt. Nah, bisa dilihat seperti ini. Di sini tarikannya. Kita buka ya. Ini box yang saya gunakan. Awalnya diplastikin. Oke. Kita buka. Di sini ada buku manualnya, bahasa Inggris dan Mandarin. Nggak terlalu ngerti dua-duanya. Kartu garansi, sertifikat, dan kartu nama buat survei. Sorry, bukan kartu nama, kartu survei. Ini sertifikat autentiknya asli. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Ini dia box mode-nya, lengkap dengan silikonnya. Oke, kita lepaskan dari silikonnya ya. Kita tekan aja dari sini. Tekan. Oke, ini silikonnya warna hitam. Nah, ini dia. Wih. Nah, teman-teman, salah satu favorit saya juga di sini ya. Penutupnya menggunakan magnet. Nah, seperti ini. Kelebihannya ya, jadi kita nggak usah bobo obeng kalau mau lepas pasang baterai. Tinggal pasang, lepas seperti itu. Tapi ada kekurangannya juga, magnetnya kemungkinan bisa lepas. Seperti yang saya nih, di sini ompong satu. Ya teman-teman, sebaiknya menyiapkan saja super glue kalau ada yang lepas, jaga-jaga. Saya nggak tahu apa semua produk ini gampang lepas atau yang saya doang. Tapi lebih baik kita tempel lagi aja kalau ada yang lepas pakai super glue. Dia bakal jauh lebih kuat dan lebih oke lah pasti. Oke, sekarang saya akan praktekkan cara pasang baterainya ya. Di sini ada kelihatan ya, positif, negatif, negatif, positif. Tinggal kita pasang seperti ini. Jangan lupa pitanya di kesini dulu ya, posisi pitanya. Baru kita pasang. Seperti ini. Lalu kita tutup. Kita belit pitanya ke sini. Baru kita pasang. Oke. Seperti ini. Pitanya untuk memudahkan kita saat kita mencabut baterai ya, tinggal tarik. Cepluk. Lepas. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita pasang lagi. Sip. Setelah baterainya terpasang, tinggal kita tutup. Nah, enaknya pakai magnet ya seperti ini gitu. Langsung rapi, nggak usah wah pakai obeng, repot. Oke teman-teman, sekarang untuk menyalakannya kita tekan tombol fire ini ya 5 kali. Nah, dia akan keluar tulisan Sigley. Dia nyala. Lalu kalau kita belum pasang atomizer, RDA atau RTA kita, dia akan keluar tulisan 0 volt di sini. Nah, di sini 0 volt dan 1 ohm ya. Lalu kita bisa, ini tombol plus dan minusnya untuk mengatur wattnya. Lalu di sini ada indikator baterainya ya. Ini seperti ini. Lalu untuk mematikannya kita tekan lagi 5 kali tombol fire-nya. Nah, dia mati. Kita nyalakan lagi ya. Nah, kalau atomizernya belum terpasang nih, di sini kan belum terpasang. Kalau kita tekan tombol fire, dia akan keluar tulisan check atomizer. Seperti itu kurang lebih. Lalu untuk lock
untuk mengunci supaya kalau kita kantongin atau kita masukin tas dia nggak ketekan terus ke fire terus akhirnya gosong gitu atau kebakar. Kita tekan tombol plus sama minus bareng-bareng ya. Nah, dia ada tulisan lock. Untuk bukanya gimana? Tekan lagi bareng. Unlock. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini tenaga paling minimalnya di 10 watt. Bisa dilihat di kiri atas. 10 watt dia naiknya 0,1 watt satu kali tekan. Tuh, seperti ini. Dia naik sampai 150, tapi nanti di 49 tuh 491234567,8,9 begitu nyentuh 50 dia naiknya jadi 1 watt seperti ini terus sampai 150 watt seperti ini ya. Tapi memang nggak mungkin ya kita ada bilang wah saya lebih suka 140,3 daripada 140,7 watt. Jadi kita emang menggunakannya ya 1 watt kurang lebih seperti itu, mungkin pertimbangannya di situ. Oke, lalu ini konektor pinnya ya. Jadi di sini menggunakan pair tuh. Jadi bisa ditekan. Jadi dia adjustable gitu, bisa disesuaikan sama RDA atau RTA kita. Kalau pendek ya bisa masuk sampai dalam, kalaupun kepanjangan pun nggak akan ada jarak. Seperti itu kurang lebih. Oke teman-teman, sekarang kita iseng ya, kita tes tenaganya. Ini sekarang saya di 30 watt. Tenaganya kurang lebih seperti ini. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Oke, lalu ini 50 watt ya, seperti ini. Damn, ngeri. Oke, lalu ini 100 watt ya. Oh shit, serem parah. Ini 100 watt aja segini gitu. Saya nggak akan praktekin sampai 150 watt ya, takut ngerusak coil saya. Nah, segitu ya teman-teman, kurang lebih gitu cara menggunakan Seagiley 150 watt, segala fitur-fiturnya udah coba saya jabarkan. Saya coba ringkas lagi ya, menurut saya pribadi, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, yang pasti dia bisa sampai 150 watt. Walaupun sebenarnya kadang-kadang saya bertanya siapa juga yang ngisep, tapi dia bisa. Buat teman-teman yang mungkin 1-2 kali untuk iseng ya nggak masalah, tapi saran saya jangan terlalu sering. Lalu dia menggunakan 2 buah baterai 18650, jadi tahan lama, bisa seharian. Buat yang RTA bisa 2 hari atau 3 hari. Saya juga 2-3 hari. Penutup casingnya dia menggunakan magnet, jadi simple, nggak usah pakai obeng. Soalnya saya males banget dari dulu, saya kalau yang pakai obeng saya suka nggak minat gitu ya sama box mode. Kenapa? Ya kemana-mana kalau saya misalnya punya baterai lebih, anggaplah ini 2, saya punya 4 di kantong yang masih penuh, lalu yang di sini habis saat saya lagi keluar. Masa iya saya harus bawa obeng? Nanti boro-boro disangka vapor, nanti saya disangka petugas PLN atau tukang listrik, kan nggak lucu juga. Lalu untuk ohm checkernya buat mendeteksi hambatan dari RDA atau RTA kita, dia masih oke, nggak lompat terlalu jauh. Di RDA saya dia nggak akan jauh-jauh, pasti 0,2, nggak akan loncat-loncat sampai 0,3, 0,4, nggak pernah. Asalkan teman-teman pastikan baut-baut di pos-pos RDA-nya terpasang kencang ya, jangan sampai longgar. Kalau longgar dia bisa loncat, tahu-tahu kedeteksinya 1 ohm, 1,5 ohm, 2 ohm, atau mungkin 5 ohm gitu. Saat kita tembak dengan tenaga 30 watt pun bisa berlebihan tenaganya, seperti itu. Nah, kekurangannya 150 wattnya juga saya bisa bilang kekurangannya. Kenapa? Namanya pengguna udah beli 150 watt pasti gatel. Termasuk saya juga pasti gatel pengen coba 150 watt. Dan ya resiko kena dry heat, dimana dry heat itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Ya semakin besar ya kalau kena dry heat. Terus magnetnya sebenarnya dia oke banget pakai magnet, tapi gampang lepas. Jadi ya balik lagi ke saran saya yang tadi, siapkan super glue buat tempel lagi aja, dijamin kuat awet lah kalau pakai super glue. Lalu satu lagi kekurangannya, dia nggak bisa atur voltage. Ini kekurangan yang satu ini cukup bikin saya sebal. Kenapa? Karena kalau ohm checkernya agak-agak loncat misalnya, dia nembaknya jadi jelek. Kalau kita atur watt, dia terlalu gede tenaganya kalau ohmnya kegedean atau gimana. Jadi sebenarnya saya lebih suka ngatur voltage kadang-kadang supaya lebih stabil tenaganya, tapi dia nggak bisa. Ya untungnya dilengkapi dengan fitur ohm checker yang cukup oke, jadi nggak terlalu masalah untuk yang itu. Sama terakhir, menurut saya kekurangannya, dia nggak ada kabel charger ya, dia tidak bisa ngecas dari mode-nya langsung, jadi harus dilepas, kita menggunakan charger eksternal.
Tapi balik lagi itu juga nggak masalah. Kenapa? Karena penutupnya magnet, jadi sangat simpel untuk bongkar pasang. Tapi ya balik lagi kekurangannya, nggak bisa sambil dicas sambil dipakai. Seperti itu aja. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya review saya mengenai Sigile 150 watt. Semoga dapat membantu teman-teman semuanya. Semoga memberikan pencerahan. Kalau ada yang kurang, kalau ada salah kata mohon maaf. Bisa dilengkapi juga di kolom komen di bawah. Karena saya juga jujur masih newbie ya untuk box mode ini. Saya juga belum coba terlalu banyak box mode. Tapi segini yang bisa saya share infonya untuk teman-teman semuanya. Nama saya Tiji, dan jangan lupa, smoking is dead, vaping is the future, and the future is now. So, keep on vaping guys!